Hai adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik semuanya, di video sebelumnya kita sudah bahas beberapa fase dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini. Di video kali ini kita akan membahas ke fase-fase yang selanjutnya. Namun, sebelum kita lanjutkan, kakak ingatkan kembali untuk adik-adik semuanya agar selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona ini. Bagaimana caranya? Tentunya kita semuanya sudah paham. Jaga diri dan kesehatan kita dengan cara rajin-rajin mencuci tangan. Pakailah masker jika ingin bepergian keluar dan selalu hindari kerumunan yang tidak ada manfaatnya. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita akan lanjutkan lagi ke fase-fase yang berikutnya. Yuk simak penjelasan berikut ini. Sekarang kita akan coba lanjutkan kembali kepada fase ataupun masa dewasa, yaitu umur 19 sampai 50 tahun. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang masa balita, masa kanak-kanak dan juga masa remaja. Sekarang kita akan lanjutkan ke masa yang dewasanya. Masa dewasa ditandai dengan kematangan individu dalam menyelesaikan proses pertumbuhan fisiknya dan siap menerima peran masyarakat bersama dengan orang-orang dewasa lainnya. Ciri-ciri pada masa dewasa adalah yang pertama, perkembangan otot dan otak telah mencapai puncaknya. Makanya di masa dewasa ini seseorang itu bisa mempertimbangkan mana yang jauh lebih baik dan mana yang bisa untuk merugikan dirinya. Yang kedua, telah matang secara emosional, ditandai dengan orang yang sudah dewasa itu sudah mampu untuk mengontrol emosinya. Yang ketiga, mempunyai rasa tanggung jawab. Contohnya tanggung jawab kepada anaknya, istrinya, ataupun kepada suaminya dan juga kepada keluarga yang lainnya. Jika dia bekerja, memiliki rasa tanggung jawab atas kerja yang akan dianutnya atau dikerjakannya. Yang keempat, dalam mengambil keputusan lebih tenang dan matang. Makanya di sini mereka itu butuh pertimbangan dulu, difikirkan dulu sebaiknya barulah nanti akan diambil sebuah keputusan yang paling tepat. Yang kelima, organ reproduksi telah tumbuh dan berkembang secara sempurna. Yang keenam, keadaan fisik relatif stabil. Jika sudah umur yang 19-50 tahun ini, masa pertumbuhan untuk fisiknya tidak akan begitu nampak lagi. Sudah mulai stabil di sini, maksudnya tidak akan berubah begitu jauh lagi fisik dari orang-orang ini. Yang ketujuh, orientasi ketertarikan terhadap lawan jenis lebih mengarah pada persiapan untuk berumah tangga dan melanjutkan keturunan. Nah, kalau di masa remaja, mungkin mengenal ketertarikan dengan lawan jenis ini masih dalam kategori pacar-pacaran biasa. Kalau di sini tidak lagi. Masa dewasa ini adalah masa untuk menentukan ke arah yang lebih baik dan ke jenjang yang lebih serius lagi. Makanya di sini banyak yang orang tua yang tidak mau pacar-pacaran lagi. Namun mulailah ke arah yang menuju keseriusan, yaitunya jenjang pernikahan. Yang terakhir yaitunya masa lanjut usia atau dikenal dengan lansia atau disebut juga dengan manula, yaitu umur 50 tahun ke atas. Masa lanjut usia merupakan masa non-produktif.
Pada masa ini, biasanya seseorang dapat bersikap seperti kanak-kanak lagi. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin pada pengertian perkembangan, yaitu salah satu sifatnya adalah reversible. Bisa kembali lagi seperti semula, tergantung waktu ataupun keadaan. Nah, sekarang adalah waktunya sudah masa lansia. Selain itu, secara fisik, sel-sel tubuh mulai mengalami degenerasi sehingga membuat manusia tampak tua. Nah, lalu bagaimana ciri-cirinya? 1. Terjadinya penurunan fungsi organ-organ tubuh. Misalnya, berkurangnya kemampuan mendengar dan melihat. Makanya, banyak kakek dan nenek kita itu kadang kita memanggilnya sudah tidak terdengar lagi, atau dia tuh sering apa seperti itu. Itu bukti bahwa pendengarannya mulai terganggu dan matanya juga tidak seperti kita yang masih remaja ataupun dewasa lagi. Pandangan mereka sudah mulai kabur. Yang kedua, gerakan menjadi lambat karena persendian kaku dan tulang keropos atau osteoporosis. Namun ada juga kalanya yang lansia ini mereka masih aktif karena rajin berolahraga. Namun walaupun demikian tentunya tidak akan sekuat fisik remaja ataupun dewasa lagi. Yang ketiga, tubuh cepat letih dan daya tahan tubuh terhadap penyakit sudah mulai lemah ataupun menurun. Makanya kakek dan nenek kita itu gampang terserang penyakit karena imun tubuhnya sudah mulai menurun. Nah, maka dari itu orang-orang yang lanjut usia itu mereka lebih rentan terkena penyakit dan kalau bisa mereka sangat-sangat ingin menjauhi terserangnya penyakit. Yang keempat, kadang bertingkah seperti anak kecil untuk menarik perhatian. Apa contohnya? Mereka mulai rewel lagi, mulai minta ini, minta itu, dan semuanya harus didapatkan dan harus terpenuhi. Kalau tidak, mereka akan ngambekan seperti anak-anak kecil lagi. Yang kelima, wanita telah memasuki yang namanya masa usia lanjut ini akan mengalami menopause atau berhentinya haid karena organ reproduksi tidak lagi mampu menghasilkan ovum yang matang. Nah, selain itu ada juga yang mengatakan ketika sudah usia segini atau usia 50 tahun ke atas ini, sel telur mereka sudah habis sehingga mereka sudah berhenti yang namanya menstruasi karena tidak ada lagi sel telur yang akan mereka keluarkan. Kita sama-sama tahu bahwa menstruasi itu ditandai dengan adanya sel telur yang tidak terbuahi. Makanya nanti akan terjadinya peluruhan bersama dengan meluruhnya dinding rahim. Sekarang mereka itu tidak ada lagi sel telur yang mau dikeluarkannya. Makanya tidak lagi terjadi yang namanya menstruasi pada seorang wanita usia 50 tahun ke atas. Adik-adik semuanya, itu dulu materi kita pada video kali ini, yaitunya tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Yang itunya ada beberapa fase, ada fase atau masa balita di umur 0 sampai 5 tahun, masa kanak-kanak 6 sampai 10 tahun, masa remaja 11 sampai 18 tahun, masa dewasa 19 sampai 50 tahun, dan masa usia lanjut 50 tahun ke atas. Kakak ingat lagi untuk adik-adik semuanya untuk selalu menjaga diri dan menjaga kesehatan kita agar kita terhindar dari virus dan wabah COVID-19 ini.
Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe dari channel YouTube Febri Bio ini, agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi menjadi channel-channel yang seperti orang lainnya. Nah, kemudian share juga video ini kepada kawan-kawan yang lainnya supaya mereka tahu apa yang sudah kita ketahui juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.